Realisasi bagi agen statistik dalam penyelenggaraan MBKM antara BPS dengan perguruan tinggi. Kerja praktik PKM atau pengabdian masyarakat dan khusus berupa layanan Rp0 dari BPS, data mikro sebanyak 500 MB per tahun untuk peta digital. Halo Sobat Data semua, selamat datang di BTS, Bincang Tentang Statistik. Podcast paling asik untuk kalian semua yang pengen tahu tentang statistika dari berbagai sudut pandang. Oke, pada kesempatan perdana kita kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih. Yang pertama dari Bu Atika. Terima kasih, halo semuanya, saya Atika Ratna Dewi, salah satu dosen Prodi Sains Data Telkom University Purwokerto dan merupakan ketua tim pengelola Pojok Statistik Telkom University Purwokerto. Oke, selanjutnya kita punya tamu spesial lagi, yaitu ada Bu Asih. Bisa diperkenalkan Bu? Halo Sobat Data, nama saya Dwi Asih Septiwahyuni, saya ketua tim Pojok Statistik BPS Kabupaten Banyumas. Sampai berlama-lama lagi, kita bakal mulai nih untuk bertanya-tanya kepada para bintang tamu kita. Sebelumnya nih, pembahasan kali ini akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan gratis dan juga hal menarik tentang potik. Kalau gitu langsung aja ya. Yang pertama untuk Bu Atika nih, sebagai mahasiswa kadang tuh kalau ke perpustakaan tuh sering kepo ngeliat potik di pojok-pojok kan. Sebenarnya potik atau pojok statistik itu apa sih Bu? Oke, terima kasih Mbak Dil ya. Pertanyaannya, pojok statistik ini merupakan sebuah tempat untuk belajar statistik begitu ya, yang merupakan layanan kolaboratif sebenarnya ya dengan antara BPS dengan perguruan tinggi, yaitu Telkom University Purwokerto, di mana salah satu tujuannya adalah untuk peningkatan literasi statistik ya. Jadi teman-teman Sobat Data nanti bisa belajar atau mencari data terkait statistik di pojok statistik. Adapun untuk lokasinya tadi sudah dijelaskan Mbak Dil ya, ada di Gedung Rektorat lantai 1, di mana tempatnya bersama dengan perpustakaan Telkom University Purwokerto. Nah, pojok statistik ini sudah launching di tanggal 26 November kemarin. Jadi ayo Sobat Data bisa kunjungi pojok statistik dari sekarang juga ya. Oke, tadi kita udah dengerin nih bahwa di Telkom University Purwokerto ini kita udah launching pojok statistik yang bertempat di perpustakaan Rektorat lantai 1. Nah, kira-kira nih, pojok statistik ini kan udah launching. Manfaat untuk para mahasiswa itu apa sih Bu? Bisa dijelaskan? Ya, dengan adanya pojok statistik ya, nanti mahasiswa atau dosen ini bisa lebih dekat dengan statistik ya, bisa melakukan konsultasi di pojok statistik terkait data-data yang dihasilkan oleh BPS. Jadi data-data yang dihasilkan oleh BPS itu kan ada banyak sekali, sangat beragam. Jadi harapannya nanti akademisi, mahasiswa semuanya bisa lebih memahami tentang data-data yang dihasilkan oleh BPS. Nah, selain itu juga dengan adanya pojok statistik ini menjadi salah satu ruang aktualisasi bagi agen statistik dalam penyelenggaraan MBKM. Nah, nilai tambah lagi bagi perguruan tinggi adalah pojok statistik ini bisa menjadi peluang untuk meningkatkan nilai akreditasi suatu perguruan tinggi seperti itu. Tadi dari Bu Atika bilang kalau pojok statistik itu kan kolaborasi dengan BPS ya Bu Asih. Kalau gitu sebenarnya siapa aja sih yang terlibat dalam pembuatan pojok statistik ini? Ya, terima kasih Mbak Dil. Jadi pojok statistik ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Atika bahwa ini adalah layanan kolaboratif ya antara BPS dengan perguruan tinggi. Jadi yang terlibat adalah kedua belah pihak. Jadi setiap instansi memiliki tim, yaitu yang namanya tim pojok statistik. Jadi ada pengelola dari tim pojok statistik BPS dan tim pojok statistik dari perguruan tinggi. Dari perguruan tinggi di dalamnya ada dosen dan mahasiswa sebagai agen statistik seperti itu. Oke. Berarti dari pojok statistik ini bisa memberikan kita manfaat lebih dalam terkait ilmu-ilmu statistik. Dan untuk pojok statistik ini kira-kira apakah boleh Bu untuk masyarakat atau hanya untuk mahasiswa-mahasiswa saja? Bisa jelaskan Bu? Oke, boleh. Untuk pojok statistik ini tidak hanya untuk mahasiswa kita saja ya, jadi boleh terbuka untuk masyarakat umum apabila ingin mencari data begitu ya terkait data dari BPS begitu, bisa mengunjungi kami di pojok statistik di Telkom University Purwokerto ini. Silakan.
Selanjutnya nih Bu, misalnya ada yang mau berkunjung ke pojok statistik, apa aja sih program atau aktivitas yang bisa dilakukan di pojok statistik tersebut? Jadi di pojok statistik ini ada berbagai layanan ya. Yang pertama adalah layanan konsultasi statistik. Jadi di situ bisa bertanya tentang data apa saja sih yang dihasilkan oleh BPS, kemudian data itu berasal dari mana gitu, dari survei apa, sensus apa gitu. Nah, kemudian juga ada yang namanya edukasi statistik. Nah, di dalam edukasi statistik ini bisa berupa webinar atau bisa berupa podcast atau mungkin pelatihan-pelatihan tentang data-data statistik, pengolahan data statistik. Nah, selain itu sebenarnya pojok statistik tidak hanya terpaku di dalam ruang perpustakaan saja, tapi juga bisa menjadi salah satu ajang KKN tematik seperti itu. Nah, kemudian juga bisa sebagai tempat kerja praktik PKM atau pengabdian masyarakat. Jadi nanti kedepannya bisa lebih berkembang lagi pojok statistik yang sudah ada di Teliu seperti itu. Wah, keren ya teman-teman. Jadi di pojok statistik ini kita banyak banget program-programnya, dan salah satunya tadi ada podcast ini, yaitu kita membahas seputar statistik ini. Ketika mahasiswa atau masyarakat umum ingin ke pojok statistik, itu mekanisme atau alurnya itu seperti apa sih Bu? Bisa dijelaskan? Jadi kalau dari ketika pengunjung datang ya ke Potik Teliu, nanti mengisi buku tamu terlebih dahulu yang sudah disediakan, dipisi buku tamu. Setelah itu langsung menuju ke tempat meja konsultasi. Nah, di situ nanti bisa menyampaikan apa yang sedang dicari datanya. Nah, jika sudah memperoleh datanya, sudah memperoleh informasi yang dibutuhkan, nanti pengunjung bisa mengisi survei kebutuhan data yang sudah disediakan oleh BPS, sehingga harapannya BPS bisa lebih mengetahui gitu ya, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pengguna data. Jadi data yang disediakan oleh BPS sehingga bisa lebih terkini, lebih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna data. Sebenarnya dari Ibu sendiri selaku dosen nih, apa tantangan atau mungkin masalah yang akan dihadapi saat mengelola dan juga mengembangkan pojok statistik ini? Oke, baik. Ini kita kan baru launching di tanggal 26 November ini ya, jadi kurang lebih baru 1 bulan lah kita berjalan. Tantangannya adalah bagaimana kita meningkatkan kesadaran dan partisipasi dari sivitas akademika di Purwokerto, khususnya ya di Telkom University Purwokerto ini, agar mau mengunjungi pojok statistik ini. Jadi agar mau misalnya mencari data di sini ketika mereka mendapatkan tugas terkait statistik begitu ya, atau belajar di pojok statistik ini begitu. Oh, berarti dari pojok statistik ini sudah lumayan berusaha untuk bisa launching sampai saat ini, itu ada banyak tantangannya ya teman-teman. Oke, selanjutnya aku mau tanya nih Bu, apa sih pelatihan atau kualifikasi kepada tim pengelola pojok statistik di Telkom University Purwokerto ini? Oke, baik. Untuk tim pengelola pojok statistik ini kan ada tim dosen gitu ya, ada tim mahasiswa ya. Tim mahasiswa itu kan namanya adalah agen statistik ya. Agen statistik ini dipilih atau dipilih secara dari seleksi ya. Seleksinya itu berdasarkan kemarin adalah berdasarkan nilai IPK ya, akademisnya, kemudian ada seleksi wawancara. Nah, dari sana kita pilih yang sesuai, kemudian setelah itu diadakan pembinaan untuk agen dari BPS gitu ya. Jadi pembinaan itu ada dari pembinaan terkait pengelolaan pojok statistik, kemudian terkait statistik, seputar statistika gitu ya. Nah, kemudian kedepannya nanti akan ada diberikan pelatihan-pelatihan kepada para agen. Kemudian ada workshop-workshop untuk para agen sehingga dapat meningkatkan literasi statistik mereka, kompetensi mereka, dan kemampuan statistik mereka. Berarti untuk menjadi agen Potik itu kita perlu punya kualifikasi yang bagus gitu. Betul. Saya ingin bertanya kepada Bu Asih. Tadi Bu Asih menjelaskan tentang layanan-layanan yang ada di Potik, banyak layanan yang ada di Potik. Tapi apa ada batasan baik mahasiswa maupun masyarakat umum dalam mengakses layanan Potik itu? Entah perizinan ataupun keanggotaan mungkin Bu? Oke, baik, terima kasih. Jadi di layanan Potik ini tidak ada batasan ya, jadi semuanya bisa melakukan akses di pojok statistik. Jadi data yang dihasilkan oleh BPS itu kan ada 2 macam ya sebenarnya.
Itu yang pertama adalah data makro. Data makro itu adalah data agregat yang sudah terpublish di website-website BPS. Jadi semua pengguna data bisa mengakses datanya secara free, bisa download data berupa tabel data statis, data dinamis, bisa download data juga, semuanya free. Nah, namun ada satu jenis data, yaitu data mikro, yang isinya itu adalah data individu gitu. Jadi data hasil survei atau sensus yang merupakan data individu yang sudah kita rahasiakan nama dan alamatnya gitu ya, by name by addressnya sudah dihilangkan. Nah, itu aksesnya melalui silastik, dan akses ini memang terbatasnya dari segi biaya ya. Memang di situ ada pengecualian sebenarnya, ada pengecualian untuk instansi tertentu untuk mendapatkan Rp0 gitu. Jadi terbatasnya ya di data mikro yang tadi saya sampaikan. Oke, berarti dari pojok statistik ini bisa untuk mendapatkan data-data tentang data dinamis, data statis, maupun yang tadi ada data mikro. Nah, kira-kira nih di pojok statistik ini teknologi digital yang seperti apa sih yang digunakan ketika beraktivitas di pojok statistik? Oke, teknologi digital di pojok statistik sudah dimanfaatkan secara luas ya. Jadi selain kita ada pojok statistik offline, jadi ada pojok statistik virtual, jadi bisa diakses dimanapun dan kapanpun, yaitu di website pojokstatistik.bps.go.id. Jadi itu sudah memanfaatkan platform digital ya, semuanya bisa diakses melalui online. Oke. Tadi data yang bisa diakses dari pojok statistik itu kan beragam ya Bu ya. Tapi dari pojok statistik sendiri itu apakah cuma menyediakan data mentah atau membantu pengunjung untuk mengerti data yang mereka akses itu? Ya, jadi inilah kegunaan ada pojok statistik ya. Jadi BPS berusaha mendekatkan diri kepada pengguna data melalui layanan konsultasi statistik. Jadi ketika pengguna data mendapatkan data BPS, agen statistik yang sedang standby ya di pojok statistik ini bisa memberikan konsultasi data, menjelaskan interpretasi dari data yang dihasilkan oleh BPS gitu. Dan harapannya nanti ketika pengunjung selain mencari data, dia juga bisa menggunakannya dengan baik gitu. Jadi tidak salah interpretasi, karena banyak data ya yang mungkin sama gitu ya, tapi beda konsep. Lalu selanjutnya nih, tadi sempat dijelaskan juga ya teman-teman bahwa ada yang namanya data mikro, di mana data mikro ini nggak sembarang orang bisa akses, dan ketika kita ingin akses kita harus bayar nih. Nah, kira-kira di sini dan juga ada layanan Rp0 dari pojok statistik. Nah, untuk Bu Asis sendiri bisa jelaskan nih apa sih itu layanan Rp0 dan bagaimana cara mengakses data yang ada di layanan Rp0? Oke, terima kasih. Jadi layanan Rp0 ini adalah layanan yang disediakan oleh BPS ya, yang tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan. Ini ditujukan kepada 5 instansi. Yang pertama adalah instansi pemerintah pusat dan lembaga negara, kemudian instansi pemerintah daerah, institusi pendidikan dalam negeri, perwakilan negara asing, dan lembaga internasional. Nah, 5 institusi ini akan diberikan layanan khusus berupa layanan Rp0 dari BPS, yang dimana layanan Rp0-nya itu tidak hanya data mikro, jadi ada juga publikasi yang tercetak tapi tidak ada watermarknya seperti itu. Nah, kemudian juga publikasi yang sudah tercetak jika publikasinya tersedia di BPS. Ada juga publikasi digital. Nah, batasan-batasannya itu juga berbeda setiap instansi tadi. Kalau untuk institusi pendidikan dalam negeri, untuk publikasi elektronik di sini diberikan batasan sebanyak 3 judul per bulan pengajuannya. Kemudian untuk data mikro sebanyak 500 MB per tahun. Untuk peta digital itu sebanyak 1 peta per tahun. Jadi itu free, Rp0 dari BPS. Seperti itu. Dari BPS itu sendiri kan tadi sempat dijelaskan ya bahwa data-data itu bisa kita kelola ketika kita ingin membayar. Tapi ada satu program namanya layanan Rp0. Nah, sebagai mahasiswa tentu kita perlu ya namanya data-data untuk data penelitian, skripsi, tugas, dan lain-lain. Dan kira-kira dari mahasiswa sendiri bagaimana cara kita bisa mengakses data-data itu? Jadi dalam pengajuan layanan Rp0 ini ada 2 tahapan. Yang pertama adalah registrasi akun Pusdatin ya, itu melalui website silastik.bps.go.id.
Nah, di situ nanti silahkan buka websitenya, kemudian lakukan registrasi dulu. Setelah terregistrasi nanti disubmit dulu ya, disubmit. Kemudian setelah ada persetujuan atau approval dari admin, baru bisa melakukan step yang kedua, yaitu pembuatan transaksi Rp0. Nah, pembuatan transaksi Rp0 ini juga sama dengan web silastik.website.id. Di situ yang harus disiapkan adalah abstraksi ya, atau apa sih tujuan dari penelitian itu. Kemudian mulai dari bab 1 ya, bab 1 pendahuluan sampai dengan data-data apa saja yang dibutuhkan. Kemudian juga ada surat persetujuan yang harus diupload juga di situ. Surat permohonan Rp0 ya, nanti setelah dilakukan upload nanti akan diverifikasi dulu apakah proses tersebut disetujui atau tidak. Nanti setelah disetujui, nanti ada tahapan adalah mengunggah berkas surat pernyataan penggunaan data. Nah, dalam tahapan ini data yang sudah nanti ketika sudah diperoleh ya, datanya hanya boleh digunakan oleh yang meminta data itu saja, jadi tidak boleh dibagi pakaikan. Ada persetujuan sebelum data itu diberikan, jadi hanya bisa digunakan untuk kepentingan non komersil juga, tidak boleh diperjualbelikan dan hanya untuk misalnya penelitian seperti itu. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang Potik, apa itu Potik, layanan-layanan yang disediakan, terus cara kita mengakses. Nah, dari Bu Atika selaku dosen dan juga Bu Asi, apa sih harapan Ibu untuk Potik ke depannya? Oke, dari saya dulu. Jadi harapannya ya, pojok statistik di Telkom University Purwokerto ini kami berharap bisa bermanfaat ya bagi akademisi, kemudian terutama dalam mengkaji data-data yang dihasilkan oleh BPS, karena data yang dihasilkan oleh BPS itu sangat banyak. Nah, namun mungkin banyak yang belum tahu gitu ya, apa sih data yang dihasilkan, kemudian insight apa yang bisa diperoleh dari data tersebut. Nah, kemudian nantinya harapan yang mungkin ini jangka panjang ya, kedepannya mungkin bisa dari Telkom University Purwokerto bisa membantu BPS dari segi metode mungkin metode pengumpulan datanya, atau mungkin yang lainnya dengan memanfaatkan IT yang ada gitu. Jadi BPS ini kan sebelumnya ada juga pendataan BPS yang memanfaatkan IT ya, yaitu menggunakan citra satelit. Jadi kita melakukan pendataan lahan gitu ya, lahan pertanian itu menggunakan foto gitu, namanya KSA, untuk mendapatkan luas lahan, itu produksi. Nah, mungkin kedepannya dari Telkom University Purwokerto juga bisa membantu BPS untuk mencari metode yang lebih terbaru, yang lebih adaptif gitu ya, dan lebih mudah gitu, dan nantinya bisa diterapkan oleh BPS di seluruh Indonesia. Dari Bu Atika. Oke ya. Kalau dari saya harapannya untuk pojok statistik kedepannya ini bisa menjadi pusat layanan unggulan ya di Telkom University Purwokerto terkait pengelolaan data statistik gitu ya, pencarian data yang dapat mendukung kegiatan para sivitas akademika di Telkom University Purwokerto ini terkait pembelajaran, kemudian terkait penelitian gitu ya, dengan menggunakan data yang tersedia dari BPS tersebut, sehingga dapat memberikan kebermanfaat bagi semua pihak begitu ya. Kemudian untuk selanjutnya harapannya adalah dari adanya pojok statistik ini dapat memperluas jangkauan kolaborasinya ya, tidak hanya dengan BPS saja, namun bisa dengan kolaborasi dengan mitra industri begitu ya, kemudian pemerintah dan komunitas-komunitas lain, sehingga dapat mewujudkan penelitian atau pembelajaran yang lebih inovatif yang dapat berdampak nyata untuk masyarakat luas begitu. Dari Bu Asi dan Bu Atika, mungkin pertemuan kita sampai sini dulu. Jadi aku ingin simpulin ya, bahwa di Telkom University Purwokerto ini kita mempunyai satu program yaitu pojok statistik, di mana pojok statistik ini adalah tempat buat para mahasiswa, buat para masyarakat umum juga bisa berkonsultasi terkait dengan data statistik ataupun penelitian-penelitian yang mungkin dari teman-teman semua ingin bingung dan ingin ditanyakan gitu. Dan juga dari pojok statistik ini kita punya program yaitu namanya layanan Rp0. Dari layanan Rp0 itu kita bisa dapat data-data yang sifatnya itu mungkin nggak semua orang bisa untuk mendapatkan data tersebut gitu.
Mungkin dari aku harapannya semoga pojok statistik ini bisa membantu banyak orang ke depannya, bisa membuat orang-orang jadi lebih melek tentang data, dan juga bisa membuat orang jadi lebih cerdas lagi dalam menggunakan dan memanfaatkan data tersebut, data yang ada di BPS gitu. Kalau dari Dil? Dari aku juga sama harapannya, semoga dengan yang tadi kita bicarakan itu bisa memotivasi kita semua untuk semakin ingin tahu apa itu pojok statistik, dan jangan lupa juga kunjungi pojok statistik di perpustakaan Direktorat Lantai 1. Nah, Sobat Data, tadi obrolan-obrolan kita itu sangat bermanfaat. Kita dapat informasi-informasi yang memberikan manfaat yang berkepanjangan untuk kita, dan juga narasumber-narasumber kita juga sangat keren. Untuk Sobat Data yang masih kepo apa itu statistik, gimana sih pelayanan pojok statistik, jangan lupa kunjungi pojok statistiknya di Perpustakaan Rektorat Lantai 1, dan juga Instagram kami di pojokstatistik.tup. Dan juga jangan lupa mampir ke channel YouTube kami, yaitu di Data Science ITTP. Sampai jumpa di BTS selanjutnya. Dadah. Dadah.